Imam Ibnu Qayyim menerangkan setidaknya ada 5 kondisi yang menjadikan setiap orang itu membutuhkan hidayah setiap waktunya. Tidak peduli apapun kedudukannya dan tidak peduli bagaimana latar belakangnya. Apa 5 keadaan yang menjadikan orang itu butuh hidayah apapun keadaannya? Kata beliau yang pertama, karena manusia. Ada di antara manusia itu yang jahil, bodoh. Dia butuh hidayah. Supaya dengan hidayah yang dia dapatkan, terang jalan hidupnya, dia ngerti mana yang hak dan mana yang batil. Dia faham mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Dia faham mana yang iman dan mana yang syirik. Ketika dia itu kemudian meminta kepada Allah ketika keadaannya bodoh. Makanya kalau kemudian ada orang yang jahil meminta hidayah. Kenapa itu tepat untuknya ketika meminta hidayah? Karena orang bodoh itu butuh hidayah. Karena orang bodoh itu butuh hidayah. Karena orang bodoh itu butuh hidayah. Karena setelah dia mendapatkan hidayah, akan dikoreksi hidupnya. Akan ngerti mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Ketika kemudian dia dalam keadaan jahil meminta hidayah kepada Allah. Jelas orang yang jahil itu butuh hidayah. Dan mereka sungguh-sungguh beruntung apabila mereka mendapatkan hidayah. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, kata beliau, yaitu adalah ada orang yang kedua. Kadang-kadang ada orang yang sudah mengetahui ilmu separuh, tetapi dia tidak mengetahui ilmu separuh yang lainnya. Kadang-kadang antum paham separuh tentang sunnah, tetapi antum tidak mengetahui sunnah yang lainnya. Antum minta hidayah kepada Allah. Kenapa? Supaya sunnah yang antum pelajari bukan hanya separuh, tapi seluruh kehidupan kita betul-betul sesuai dengan sunnah yang diajarkan Rasul. Karena banyak orang yang tidak sadar. Kita ini kadang-kadang belajar baru mengetahui separuh ilmunya itu belum tahu. Makanya antum minta hidayah kepada Allah setiap waktu, ikhwan. Jangan pernah merasa bahwasanya antum sudah mengetahui semua tentang perkara sunnah. Kata siapa? Kita kadang-kadang mengetahui tentang masalah zikir, tapi kita nggak ngerti tentang bagaimana muamalah yang betul-betul bersih dari riba. Kadang-kadang ada ikhwan sudah mengetahui tentang sholat yang benar, tapi nggak ngerti bagaimana muamalah yang syubhat. Berapa banyak ikhwan yang kemudian dia ngaji, dia sudah mulai paham zikir yang benar, sholat yang benar, tapi pekerjaannya syubhat, tetapi susah untuk meninggalkan. Karena apa? Dia belum paham. Pekerjaan yang dia ambil itu syubhat. Dia butuh hidayah, walaupun dia sudah ngaji. Kenapa? Untuk menyempurnakan pemahaman sunnah kepadanya supaya betul-betul sempurna untuknya. Berapa banyak orang yang paham muamalah, tapi ternyata sholatnya tidak benar. Bagaimana seorang akhwat kadang-kadang dia sudah belajar tahsin, karena waktunya lebih longgar daripada waktu suaminya. Tajwid, dia belajar bagaimana berhijab yang benar, tapi kadang-kadang lupa bahwasanya di dalam rumahnya itu pintu surganya siapa? Suaminya. Dia lupa pintu surganya itu adalah suaminya. Dia tidak ngerti, dia mengira bahwasanya pintu surganya itu dapat diraih di luar rumah. Salah, pintu surganya itu ada di dalam rumah. Dia betul-betul butuh hidayah untuk menyempurnakan sunnah yang dia dapatkan. Karena apa? Yang kita pelajari ini kadang-kadang baru separuh, ikhwan. Makanya kalau orang itu merasa belajar, semakin lama dia belajar, semakin merasa bodoh. Imam Syafi'i pernah ditanya, bagaimana sih proses orang itu ketika benar dalam belajar, merasa bodoh. Semakin lama semakin belajar, semakin tidak ngerti. Makanya kalau antum ditanya tidak bisa jawab, apa itu benar prosesnya berarti. Tapi biasanya itu mungkin karena memang betul-betul tidak tahu. Karena tidak mau murojaah. Tapi yang benar adalah orang yang benar prosesnya, jahil. Antum selama merasa jahil, antum akan belajar. Coba kalau antum merasa pinter, apa antum kemudian akan bersusah payah datang ke sini? Saya bersusah payah membaca kitab di rumah ketika habis kajian, ketika malam. Kalau kita tidak merasa bodoh, ikhwan, tidak akan belajar kita. Beruntung orang yang mereka di dalam hidupnya diberikan oleh Allah perasaan bodoh. Makanya para salaf itu bersyukur ketika mereka merasa bodoh. Jangan merasa pinter. Baru sebentar sudah merasa pinter. Baru ngetahui ikhfa aja sombong. Baru tahu ikhlap aja sombong. Istri di rumah baru tahu ikhlap aja, Masya Allah. Sombong sama suaminya. Wahai suamiku, kamu tahu ikhfa itu apa? Masya Allah. Tidak perlu gitu, Bu. Suamimu itu mereka kerja. Sampaikan ilmu dengan cara yang baik. Makanya kita butuh hidayah. Kenapa? Ini baru separuh. Ada yang kemudian mengetahui tentang masalah riba, tapi tidak mengetahui tentang masalah bagaimana mendidik anak. Ada yang faham amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tidak faham bagaimana mendidik anak yang benar.
Ada yang pintar mendidik anak, benar. Tapi tidak ngerti bagaimana mendidik istri, itu wajar ikhwan. Makanya ketika antum memohon kepada Allah, kenapa sih kita butuh hidayah padahal kita sudah masuk Islam, padahal kita sudah ngaji, jadwal kajian kita penuh, di mana-mana kajian kita selalu kita datangi, bahkan sebelum ustadznya datang kita sudah datang, sebelum ustadznya datang. Tapi kenapa kita minta hidayah? Karena bisa jadi sunnah yang kamu pelajari baru separuh, separuhnya belum kamu ketahui. Antum kadang-kadang sudah tahu tentang keutamaan iktikaf, tapi antum belum tahu kan? Apa perkara yang lebih utama daripada iktikaf? Yaitu membantu saudara antum 1 hari. Itu jauh lebih baik daripada iktikafnya antum selama 1 bulan. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Makanya kalau antum meminta hidayah kepada Allah, Allah yang sempurnakan, Allah lah alim, Allah yang memberikan ilmu, Allah yang bagi ilmu. Kalau antum berdasarkan dengan keimanan dan ketakwaan antum, Allah semakin tambah ilmu yang Allah akan berikan kepada antum. Masya Allah. Saya pernah kagum sama seorang ikhwan datang ke rumah saya jam 3 ikhwan, jam 3 pagi ngantar saya, Ustaz mau kemana hari ini? Saya kaget, ini jam 3 siapa ini? Kemudian ternyata beliau ngantar saya, mau ngantar Ustaz. Antum jam berapa berangkat dari rumah? Jam 2:30. Ngetuk pintu rumah saya jam 3. Lalu kemudian ngantar saya kajian hari Ahad, ada 6 kajian saat itu. Sampai jam 10 pulang. Jam 10 malam. Pulang, saya itu bertanya-tanya, apa yang mendorong dia untuk datang ke rumah saya? Seharian dia kemudian ngantar saya. Padahal ketika ngantar saya tanya, akhi, antum apa enggak butuh? Enggak punya kegiatan sama istri? Punya Ustaz. Tapi saya sudah sampaikan, antum enggak pingin istirahat dari Ahad ikut kajian 1 pulang? Enggak Ustaz. Sampai akhirnya dia pulang. Ketika pulang, sampai di rumah, jam 11 malam. Saya telepon dia, saya tanya, tolong akhi, ajari saya, apa yang mendorong antum pergi sama saya dari jam 3 pagi sampai jam 10 malam. Dia berkata, Ustaz, saya itu tidak bisa iktikaf di Masjid Nabi selama 1 bulan. Iktikaf selama 10 hari aja beratnya, Masya Allah. Saya ingin iktikaf, sebagaimana iktikaf di Masjid Nabi selama 1 bulan. Dan saya membantu antum selama 1 hari, karena saya ingat kata Rasulullah, aku membantu saudaraku selama 1 hari, lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjidku selama 1 bulan. Ikhwan, kadang-kadang antum sering perhatikan sholat sunnah antum, puasa sunnah antum, tapi antum tidak pernah berpikir manfaat antum kepada saudara antum. Kadang-kadang kita tidak paham. Ketuk pintu tetangga antum, ketuk pintu sahabat antum, tolong sampaikan ke dia, antum hari ini mau kemana? Saya antar. Semua hajat antum hari ini aku bantu. Itu lebih baik bagi antum daripada itikaf selama 1 bulan. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Minta hidayah sama Allah supaya kembali dibukakan, dan kembali dibukakan. Inilah yang menjadikan kita kenapa minta hidayah walaupun antum sudah ngaji, walaupun antum sudah ngerti, supaya Allah semakin menyempurnakan kehidupan antum ketika mengamalkan ilmu yang diturunkan oleh Allah. Merasa bodohlah setiap waktu supaya antum tidak pernah bosan untuk mengaji, supaya antum tidak pernah bosan untuk mengkaji. Makanya sampai kemudian para ulama mengatakan, kalaupun yang menyampaikan ilmu adalah anak kecil, ambil. Karena itulah hakikat orang yang menjadi cinta kepada ilmu. Siapapun yang menyampaikan, diambil olehnya. Ini yang kedua. Alasan yang kedua, kenapa orang itu butuh hidayah walaupun dalam semua keadaan. Yang ketiga, kata beliau, bisa jadi ada orang yang mereka itu sudah ngerti, ya, tetapi tidak bisa beramal atas apa yang dia ngerti. Ngaji, tapi ternyata tidak merubah hidupnya. Kita ngaji kemana-mana, bukankah kita sering ngaji tapi sering pula kita meninggalkan apa yang kita pelajari. Ketika ilmu yang kita pelajari tidak menumbuhkan sifat yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Berapa banyak ibu-ibu yang sering menghadiri majelis ilmu, tapi Masya Allah suaminya tersakiti dengan ucapannya dan suaminya tersakiti dengan perbuatannya. Berapa banyak bapak-bapak yang sering ngaji, tapi kemudian ketika pulang ke rumah, sabarnya hilang kepada istrinya, ketika istrinya itu baru kemudian memperlihatkan satu kekurangan. Masya Allah. Inilah yang menjadikan antum, walaupun antum sering ngaji, kadang-kadang ilmu yang telah kita pelajari, walaupun sempurna, belum tentu semuanya kita itu bisa mengamalkan. Minta hidayah kepada Allah supaya apa yang antum pelajari itu antum mampu manfaatkan dalam kehidupan kita. Tidak semuanya orang bisa semacam itu, ikhwan. Antum pernah mendengar kisah nyata yang ditulis oleh seorang ibu?
ketika dia menuliskan tentang bagaimana haramnya tentang masalah riba. Dia cerita, kami dulunya adalah keluarga yang baik. Mengisi kegiatan kami setiap waktunya dengan mencari ilmu. Sampai satu waktu, suami saya kepentok bisnisnya dan berkata, "Dik, ini kelihatannya bisnis kita ini tidak akan pernah besar kalau kita tidak pinjem. Modal kita cekak, bisnis kita tidak akan besar ini kalau kayak gini." Akhirnya kemudian sang istri berkata, "Ya sudah mas, cari itu. Carilah suami pinjaman yang tidak bersentuhan dengan riba. Karena dia sudah ngerti ilmunya, sudah paham. Riba itu merupakan sesuatu yang sangat dibenci, sampai dipermaklumkan perang oleh Allah dan Rasulnya. Dia cari, kapan entah, bukannya sabar. Malah kemudian berkata, ini kelihatannya kita nggak dapat pinjaman, harus minjem yang ribawi. Istrinya yang sama-sama sudah ngaji, berkata kepada suaminya, ya sudah mas, pinjam aja, kalau memang itu terpaksa. Nah kita ini gampang sekali ngomong daruroh. Nanti tutup dengan sholat, banyak sedekah. Riba mah tidak bisa ditutup dengan sholat dan tetap sedekah. Emang antum kira dengan kemudian riba setelah itu sedekah, kemudian sedekah antum diterima? Tidak diterima sedekah orang yang dari riba. Jangan dianggap remeh riba itu ikhwan. Karena kalau kita nggak ngingetin ini, rusak negara kita ini gara-gara riba. Karena Allah permaklumkan perang. Akhirnya singkat ceritanya kemudian akhirnya bersentuhan. Mereka ngerti ilmunya tetapi tidak mampu menampik lambean pinjaman ribawi ketika itu begitu menggiurkan. Apa yang terjadi? Allah memberikan istidraj. Usahanya berhasil. Berhasil. Gede. Maka kemudian sang istri bercerita ketika usahanya semakin besar. Maka kegiatan kami yang setiap harinya mengkaji, mendatangi majelis ilmu kemudian jarang kita datangi. Karena kesibukan kami untuk kemudian mengatur bisnis kami. Suami saya kemudian mulai jauh dari kajian ilmu. Suami saya kemudian mulai menjauh dari panggilan sholat dengan alasan sedang rapat ataupun sedang antar barang. Puncak-puncaknya kemudian terjadilah satu dosa besar yang dilakukan oleh seorang suami di mana istrinya tidak lagi bisa memaafkan. Ingat ikhwan, seorang suami kalau sudah melakukan dosa besar, istri punya hak meminta pisah dari suaminya dan itu syar'i. Maka suaminya melakukan dosa besar, akhirnya apa? Tidak bisa dimaafkan. Akhirnya apa? Kapal rumah tangga itu karam, tenggelam. Yang menarik adalah ketika sang ibu menuliskan kisah nyata itu saya baca, beliau mengatakan, saya tidak menyalahkan suami saya tidak menyalahkan bisnisnya. Tapi yang saya salahkan adalah ketika kami sudah sibuk mengkaji ilmu, kami ngerti riba itu haram, tapi ternyata kami tidak mampu untuk meninggalkan. Padahal kami tahu dosa yang dipermaklumkan perang di dalam kehidupan itu cuma satu dosa riba. Dan kami berani mengambil itu. Sampai kemudian akhirnya Allah memberikan musibah dalam kehidupan kita. Jadi Masya Allah, antum minta hidayah. Saya minta hidayah. Ustadz minta hidayah. Kenapa? Karena belum tentu ilmu yang telah kita pelajari menjadikan kita mampu beramal dan bermanfaat ilmu itu dalam kehidupan kita. Masya Allah. Inilah yang menjadikan minta hidayah. Supaya ada perubahan dalam diri kita. Saya wanti-wanti kepada para imahat yang ada di atas. Kalau kemudian sudah ngaji ilmu, maka jadikanlah bahwasanya sang suami itu merasakan manfaatnya pertama kali. Bahwasanya dia sampai berkata, ya Allah indahnya kehidupan ilmu yang dipelajari oleh istri saya. Sampai dia berubah luar biasa setelah mengkaji ilmu. Ikhwan, jadikanlah antum di dalam antum belajar. Itu kemudian betul-betul ilmu yang antum pelajari yang pertama kali merasakan manfaatnya itu keluarga antum. Supaya kemudian kita tidak menjadi orang yang mempunyai ilmu tetapi tidak beramal. Sabarnya harus lebih. Kalau kita sudah menghadapi istri, sama. Istri menghadapi suami juga harus sabar. Karena menghadapi suami istri itu memang, Masya Allah, butuh sabar yang lebih. Kalau bukan karena mengharapkan pahala dari Allah, susah kita akan bertahan. Antara kita dengan perempuan aja dia beda antara laki-laki dan perempuan. Perempuan banyak bicara, laki-laki sedikit bicara. Antum paling-paling baru ngomong 100 kata, perempuan sudah dia 1000 kata. Itu yang paling pendiam. Belum lagi yang kemudian yang lebih dari itu. Istri juga sabar menghadapi suami. Karena suami itu sedikit-sedikit bicaranya. Kadang-kadang mereka nulis panjang. Wahai suamiku yang aku harapkan menjadi imamku nanti di surga di mana? Dijawab singkat, KTR, kantor, selesai. Karena memang begitu. Makanya kalau kemudian kita mencari ilmu itu menumbuhkan kesabaran untuk menjadi lebih baik. Dan ingat ikhwan, antum juga harus paham nih bapak-bapak ini. Istri itu sifatnya apa?
Kata Nabi, kata Imam Ibnu Katsir, istri itu sifatnya dua, wanita itu sifatnya dua. Pertama, sur'atu inqilabiha, yang kedua wa ghalabatu masyairiha. Yang namanya perempuan itu apa? Cepat berubah-ubah. Pagi ngomong cinta sama antum sebagai suaminya. Nanti malam antum lupa beli martabak yang dia pesen. Hilang itu rasa cintanya. Yang ketawa, sering lupa bawa martabak. Itu masalahnya. Kata Imam Ibnu Katsir, bukan saya loh ya. Wa ghalabatu masyairiha, dominan perasaannya. Antum berubah dikit, macam-macam dia pikirnya. Ini jangan-jangan sudah nikah lagi nih. Padahal antum cuma lupa mengatakan I love you di pagi hari sebagaimana kebiasaan antum. Karena apa? Antum bergesa-gesa. Itulah perempuan, perasaannya kayak gitu. Maka kemudian harus sabar. As-sabru li ahlina sabron. Sabar kepada keluarga itu 2 kali sabar, ikhwan. Kenapa? Antum yang ngasih uang, tapi disitulah terkadang kita itu mendapatkan perintah kita nggak ditaati. Makanya Masya Allah, ilmu harusnya menjadikan kita lebih sabar. Sudah, harapkan pahala. Ingat ikhwan, yang datang dalam kehidupan kita itu 2. Ada yang jadi barokah dan ada yang menjadi ujian. Kalau ada yang datang menjadi barokah bagi antum, taat, baik, syukur. Kalau ada di antara antum yang datang dalam kehidupan antum ternyata tidak sesuai dengan harapan antum, itu ujian, sabar. Memang begitu yang Allah berikan kepada kita. Tidak usah mengharapkan, coba kalau saya nikah sama fulanah dulu. Fulanah telah sakit, ikhwan. Meninggal dunia, tidak usah diharap-harap lagi. Karena apa? Allah itu memberikan takdir yang terbaik. Cuma Allah itu pengen lihat sabarnya antum sampai di mana, itu saja. Ihtisab itu paling penting. Dan orang yang sabar dan syukur itu kan sama-sama masuk surga kalau dalam rumah tangga. Imran bin Hitton sedang berkaca bersama istrinya Imran bin Hitton. Imran bin Hitton ini seorang tabi'in. Di mana kemudian dia itu wajahnya pas-pasan. Tapi istrinya mempesona, cantik jelita. Ketika berkaca, Masya Allah, Imran bin Hitton bersyukur. Masya Allah, syukur banget dapetin istri kayak kamu. Cantik, mempesona, jelita, dan lagi solihah. Dijawab sama istrinya, Insya Allah bang, kita sama-sama masuk surga. Lu kok bisa? Karena kamu mendapatkan aku bersyukur, dan aku mendapatkan dirimu, aku bersabar banget. Yang ketawa, bersyukur. Yang di atas bersabar banget, Pak. Ini harus paham, memang begitu. Jadi kemudian yang ketiga, kadang-kadang ketika kita dalam kehidupan, kenapa butuh hidayah? Karena kadang-kadang ilmu yang kita dapatkan belum bisa kita amalkan. Sabar sama istri, sabar sama keluarga. Saya ingatkan ikhwan, kalau habis malam ketika menjelang tidur, dengarkan cerita istri itu penting. Rasulullah itu kalau habis isya pulang, dia dengarkan cerita istrinya. Aisyah pernah cerita 9 wanita, kalau tidak salah, habisnya panjang sampai 3 lembar atau 4 lembar itu. Nabi tidak menyela sedikit pun. Masya Allah. Dalam riwayat Bukhari, ketika Ibnu Abbas nginap di rumahnya Maimunah, Maimunah cerita sama Nabi. Setelah Nabi selesai langsung pulang ke rumah habis isya. Kemudian Maimunah cerita, Rasulullah mendengarkan. Maka kita pun sama, sunnahnya itu mendengarkan istri. Walaupun terkadang yang diomongin tidak penting, tidak apa-apa. Dengerin aja. Walaupun sudah cerita 3 kali, 4 kali, udah. Kayak baru pertama kali aja mendengar. Oh gitu ya, Masya Allah. Gitu. Itu Rasulullah. Nah kita kadang-kadang cari ilmu, pulang-pulang tidak berubah. Butuh hidayah itu. Supaya ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Itu yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim. Yang keempat, kata beliau, kenapa manusia itu butuh hidayah? Apapun keadaannya. Yang keempat, kadang-kadang dia itu meyakini sesuatu padahal itu salah. Tapi yakin benar, apa yang dilakukan itu benar. Orang semacam ini butuh hidayah. Kenapa? Supaya keyakinan dia yang batil dirubah. Dan memperbaiki keyakinan itu susah, ikhwan. Antum kalau sudah mendapati orang yang terkena syubhat, susah. Menyadarkannya itu lebih gampang kita memasukkan orang ke dalam Islam daripada menyadarkan orang yang kena syubhat di dalam keyakinan. Banyak orang yang semacam ini. Kenapa dia butuh hidayah? Kenapa dia butuh hidayah? Dia butuh hidayah supaya keyakinan batil yang dia dapatkan itu bisa berubah. Ada loh orang yang kemudian, contohnya, saya pernah berdialog dengan orang yang meminta-minta kepada kuburan. Semoga yang ada, mohon maaf saya cerita ini karena menyampaikan apa yang saya yakini. Orang yang datang ke kuburan, saya sampaikan, kenapa kalau meminta harus datang ke kuburan? Muka minta sama Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jelas. Allah itu dekat, minta sama Allah langsung, pasti dikabulkan oleh Allah. Beriman dan penuhi panggilan-panggilan Allah. Tapi dia berkata, enggak.
Kami tetap datang ke kuburan. Loh kenapa? Tahu antum ikhwan? Dia ternyata bukan tidak punya dalil. Punya dalil ikhwan. Dalil yang dipakai oleh beliau itu apa? Dalil yang dipakai oleh mereka sama dengan tulisan-tulisan yang biasanya ada di kuburan. Surat Ali Imran 169. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Tetapi pada hakikatnya mereka hidup di sisi Rabb-nya, dikasih rezeki oleh Allah. Tuh. Pertama dia ngomong sama saya, antum baca baik-baik ayat ini. Bukan antum, kue baca baik-baik ayat ini. Karena orang Jawa. Ya. Di sini kita akan ngambil pemahaman satu, mereka hidup walaupun kamu pandang dia mati. Itu karena kamu nggak baca Quran. Coba, saya dibilang nggak baca Quran, ya saya dengerin. Yang kedua, Allah menerangkan yurzakun, dikasih rezeki sama Allah. Itu sering saya dapati di komplek rumah saya dulu ketika masih di Kudus, karena memang banyak yang meminta ke kuburan. Saya menerangkan asbabun nuzul tentang ayat itu, tidak diterima. Antum tahu asbabun nuzul ayat itu? Asbabun nuzul diterangkan dalam riwayat Abu Dawud. Itu cerita tentang ayahnya Jabir bin Abdullah. Siapa? Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Abdullah bin Haram itu cintanya sama mati syahid luar biasa. Antum tahu dalam perang Uhud, kupingnya nggak ketahuan di mana. Saking cintanya ke beliau kepada mati syahid. Ketika Jabir nangis, Allahumma firlah. Ketika kemudian Jabir bin Abdullah itu nangis ketika mendapati ayahnya itu meninggal dunia, maka Rasulullah berkata, sini, itu loh Rasulullah. Masya Allah, saya itu bayangkan Rasulullah itu perhatian betul kepada para sahabat. Kemudian dia memanggil Jabir bin Abdullah, sini. Lalu kemudian Rasulullah berkata kepada Jabir, ala ukhbiruka ma qalallahu li abika. Hei Jabir, kamu ngerti enggak apa yang sedang dibicarakan oleh Allah kepada ayahmu? Kemudian Jabir mengatakan, tidak tahu ya Rasulullah, dan Rasul yang tahu. Kemudian Rasulullah berkata, maka lamallahu ahadan illa mi wara'i hijabin wa kallama abaka kifahan. Hei Jabir, ngerti ya, Allah itu tidak pernah bicara dengan makhluk kecuali di belakang hijab. Tapi ketika Allah bicara dengan ayahmu Abdullah bin Haram, karena cintanya kepada mati syahid, Allah bicaranya kifahan, wajahan biwajihin, face to face, langsung dengan langsung. Untuk bisa bayangkan Rabb yang kita sembah sampai membuka hijab kepada Abdullah bin Haram. Antum bisa bayangkan kedudukan Abdullah bin Haram itu di hadapan Allah kayak apa. Allah kemudian berkata kepada Abdullah bin Haram, tamanna alayya utika, minta apa, aku kasih. Maka kemudian Abdullah bin Haram berkata kepada Rabb-nya, antuhyani fa'ubtalu fika zaniyatan. Ya Allah, kasih saya hidup lagi ya Allah, supaya saya hidup kembali lagi dan saya berjuang lagi dan mati syahid kembali. Lalu Allah mengatakan, innahu sabaqa minni innahu la yurja'un. Tidak bisa, ketetapan hidup dan mati sudah diputuskan. Minta lagi. Maka kemudian Abdullah bin Haram berkata, fa'akhbirni man wara'i. Maka sampaikanlah kenikmatan yang kau berikan kepada diriku ya Allah, kepada anak dan keturunanku dan orang-orang setelahku. Allah kabulkan kontan permintaan Abdullah bin Haram. Allah turunkan surat Ali Imran 169. Itu dalilnya. Tidak menerangkan satu pun untuk meminta kepada kubur. Tidak menerangkan kuburan orang yang ada di antara orang-orang yang solih akan ngasih rezeki sama antum. Saya kasihan betul kalau orang yang solih masih dimintain ketika meninggal dunia. Terus istirahatnya mereka kapan? Ya, padahal itu bukan berkaitan tentang itu. Tapi Masya Allah, ketika disampaikan kayak gini, apakah mudah untuk terima? Enggak. Susah ikhwan. Tetap dia ngeyel, tetap saya ditunjuk-tunjuk, tetap kemudian saya diomongin macam-macam. Tidak apa-apa, saya menyampaikan dengan cara yang baik. Ana tidak kasar. Ana menyampaikan cara yang baik. Ana bawa tafsir. Bahkan saya mengatakan saat itu, kalau antum mau saya bawakan tafsir Jalalain pun ada riwayat itu. Tapi tetap tidak mau. Disinilah kita paham, Masya Allah, ternyata orang
Kenapa butuh hidayah? Karena banyak di antara kehidupan kita, ternyata kita itu meyakini sesuatu, kita yakin bahwasanya itu benar, tetapi belum tentu itu benar. Makanya sampai Nabi saja berdoa apa? Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Sampai Nabi yang sudah turun kepadanya wahyu, itu Rasul, turun kepadanya wahyu, malaikat Jibril menjaganya. Perhatikan salah satu doa, karena doa itu cerminan jiwa. Rasulullah berkata apa? Ya Allah, tunjukilah yang benar itu benar adanya, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah yang batil itu batil adanya, supaya kami punya kekuatan untuk menjauhinya. Apalagi ini zaman fitnah, ikhwan. Kita tidak pernah ngerti loh. Mana yang terkadang kemudian kita yakini bisa jadi itu salah, dan apa yang kita sering pandang salah tapi bisa jadi itu benar. Namanya zaman fitnah, gelap. Antum kalau bisa bayangkan gelap, antum berada di rumah jam 9 malam, tiba-tiba PLN mati. Antum mau ke kamar mandi, susah payah antum grekel-grekel itu. Padahal ketika hidup lampunya, antum ke kamar mandi tidak sampai setengah menit. Coba kalau PLN mati, antum meraba-raba baru sampai ke kamar mandi. Nabi mengibaratkan zaman yang hari ini kita tinggal, 2016, itu bukan zaman 2016, tapi ini zaman fitnah. Makanya kita minta terus kepada hidayah, kita khawatir jangan-jangan apa yang kita yakini belum tentu itu benar. Sampai betul-betul Allah menunjukkan kepada kita jalan yang hak. Makanya kemudian itulah yang menjadikan kita berikhtiar untuk mencari ilmu adalah ikhtiar yang tidak pernah selesai. Orang mukmin itu orang yang tidak pernah kenyang terhadap kebaikan yang dia dapatkan sampai dia berada di surga. Sampai Nabi berkata dalam hadis riwayat Tirmidzi, innal mu'min la yashba' min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Rasul sampai berkata orang mukmin itu sifatnya mereka la yashba', tidak pernah kenyang. Min khairin, dari setiap kebaikan. Yasma'uhu, yang dia dengarkan dan dia dapatkan, hatta yakuna muntahahu al-jannah. Sampai kemudian dia itu mendapatkan apa yang dijanjikan Allah. Terakhirnya itu adalah surga. Proses ikhtiar untuk mencari yang benar itu tidak boleh berhenti. Jangan ta'assub, jangan taklid.